channel Pekerja Serabutan dengan motor roda 3 sebagai kendaraan kebanggaannya. Kali ini saya akan memberikan tips, triks, dan solusi bagaimana caranya atau mengatasi masalah ketika oli yang ada di mesin motor roda 3 kita mengalami percampuran oli dengan air. Jarak yang saya tempuh ketika sedang mengangkut kambing menuju ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan, jarak yang saya tempuh sekitar 80 km dalam posisi oli bercampur dengan air. Sejak awal saya sudah mendeteksi adanya kebocoran di bagian water pump radiator saya. Tetapi karena saya sudah terlanjur menerima job untuk mengangkut kambing yang dari Jonggol menuju Lenteng Agung, jadi saya paksakan diri, sekaligus saya ingin mencoba tentang dampak yang ditimbulkan oleh percampuran oli dengan air ketika motor sedang melaju sedemikian jauhnya, yaitu sekitar PP 80 km dengan suhu yang sangat panas. Jadi trik yang saya lakukan adalah saya menguras semua oli yang bercampur oli tadi dan menggantinya dengan yang baru. Tapi sebelum menggantinya dengan baru, saya kuras dahulu dengan oli bekas, kemudian keluarkan lagi, itu artinya 2 kali kuras, kemudian saya masukkan oli yang baru. Jadi menurut saya itu tidak ada masalah, jadi tolong jangan panik kepada semua rekan-rekan pengguna motor roda 3. Sudah saya coba sejauh 80 km dan saya coba untuk jasa angkut berikutnya selama 3 hari untuk jarak yang dekat satu harinya sekitar 2 hari perjalanan. Jadi selama kipas radiator kita motor roda 3 kita itu berfungsi dengan normal, jadi tidak ada masalah ya, sebab hal yang paling mendukung, komponen yang paling mendukung adalah kipas radiator untuk membuang hawa panas, menstabilkan suhu dari blok silinder yang kepanasan. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, kemudian untuk jarak pertengahan, saya mengecek temperatur suhu saya yang ada di ini ya, yang ada di indikator ini. Ketika sangat hawa panas, kemudian saya berhenti sebentar dan memeriksa air radiatornya. Kemudian kalau kering itu saya mengisi, tapi saya isi tidak langsung full ya, untuk sekedar membasahi elemen-elemen yang ada di radiator yang ini, yang di radiator ini, penampung airnya. Tapi saya tidak langsung memenuhi, hanya sebatas dasarnya, membasahi dasarnya saja. Sebab kalau itu kita langsung mengisi penuh, oli yang bercampur ke blok mesin, oli yang masuk ke blok mesin bercampur dengan oli itu akan semakin banyak, sehingga volumenya akan membuat mesin menjadi berat. Memang untuk performa kecepatannya itu sangat menurun, tapi untuk standarnya kita melaju itu masih bisa kita melanjutkan perjalanan walaupun hawanya panas dan performa kinerja mesin menurun. Kita dalam hal ini kita harus jeli ya, ketika kita dalam keadaan seperti ini. Tapi tolong diusahakan jangan panik, itu masih bisa, tidak apa-apa, dan masih bisa kita untuk mengantarkan barang sampai ke tujuan ya, sesuai pengalaman saya sejauh 80 km, dan saya pakai 3 hari berikutnya untuk jarak yang menengah dengan beban di atas 5 kintal, di bawah 1 ton, dengan posisi menanjak dan jalan berliku, menanjak dan berliku lumayan ya. Tangguh juga ini kendaraan motor roda 3. Tipsnya ya itu saja, ketika mesin mulai panas kita harus mempunyai feeling atau sekitar sekiranya bisa meraba keadaan motor roda 3 kita. Artinya apabila di tengah perjalanan feeling kita motor ini kalau dilanjutkan akan menimbulkan trouble atau masalah yang besar untuk kita, jadi seyogianya kita harus beristirahat dulu, kurang lebih bahasa merokok lah, habis sebatang itu sambil menunggu mesin mulai dingin. Dan kemudian kalau bisa usahakan olinya kuras lagi dan kemudian masukkan oli yang baru, sekitar 2 kali ganti oli lah
asal kita bisa menyelesaikan tugas kita, mengantarkan barang pelanggan sampai ke tujuan dan membawa kendaraan kita pulang. Seperti itu ya mungkin. Jadi selama kipas radiatornya normal, itu masih kita bisa melanjutkan perjalanan walaupun motor roda 3 kita dalam mesin di dalam mesin bercampur dengan oli, bercampur dengan air. Yang kedua itu berarti air radiatornya kalau habis kita periksa, jangan diisikan langsung full, itu sekedar membasahi elemen-elemen yang dasarnya saja. Akibatnya kalau kita penuh, oli akan semakin banyak masuk, percampuran olinya dengan airnya akan semakin banyak. Yang ketiga, kita harus tahu tentang bagaimana keadaan suhu mesin motor kita. Apabila itu sangat panas sekali dan membuat kita khawatir, boleh untuk kita istirahat sambil menunggu mesin dingin. Boleh sambil merokok dulu, menunggu mesin dingin kurang lebih habis sebatang lah, kemudian lanjutkanlah perjalanan, antarkan barang bawaan kita ke tempat tujuan dan bawa kembali kendaraan kita pulang dengan selamat. Soalnya kenapa, kalau untuk memperbaiki di rumah itu kita lebih praktis, lebih nyaman. Atau kepada rekan-rekan yang belum terbiasa memperbaiki sendiri, boleh dibawa ke tempat servis yang biasa rekan-rekan kunjungi atau langganan saudara. Seperti itu ya. Mungkin masalah yang ada di sini di bagian water pumpnya, boleh untuk Anda yang mau belajar boleh dilihat di video yang ini. Dan untuk penggantian spare partnya, mengenai penggantian water pumpnya, itu saya sarankan untuk lebih jeli. Sebab kenapa kita harus jeli? Yang ada as itunya, as antara penyambung ke gear yang untuk memutarkan ini, itu ada, kalau ada karat sedikit pun itu akan berpengaruh terhadap masuknya air radiator menuju ke merembas ke dalam blok mesin motor sehingga bercampur dengan air. Jadi saya sarankan mending itu diganti baru saja, itu bisa bertahan 3-4 tahun lah, 2-3 tahun, bagaimana intensitas kendaraan roda kita dalam bekerja. Saya hendak mengganti baru saja ini bagian-bagian water pumpnya satu set untuk jangka panjang yang pemakaian yang lama. Untuk penggantian seal water pump secara mandiri atau dikerjakan sendiri, penggantian seal yang di sini dikhawatirkan kita kurang jeli dalam membersihkan komponen-komponen apa saja yang aus atau yang rusak. Boleh dilihat di sini, ini adalah water pump saya yang baru. Saya akan mengganti ini saja satu set. Yang paling khawatirkan kalau mengganti sendiri adalah bagian yang di as di sini sering terkena karat, karena bagian ini yang dilewati oleh air. Yang di sini itu kalau karat sedikit pun, kemudian karat itu kita kerok sampai bersih, itu akan menimbulkan rembesan baru, sehingga akan menimbulkan masalah baru lagi, bocor lagi. Jadi percuma apa yang kita kerjakan. Jadi seyogianya kita harus mengganti baru saja. Oke. Jadi demikian tips dan trik berbagai solusi dari channel Pekerja Serabutan. Untuk selanjutnya semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipakai untuk kita belajar dalam memahami kendaraan motor roda 3 kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di tutorial channel Pekerja Serabutan tentang berbagai tips, solusi, dan berbagi pengalaman.